Pertengahan Mei 2015 lalu, warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di dalam parit Sekolah Dasar Negeri 5 Cibadak. Aparat kepolisian yang melakukan identifikasi menemukan luka di sejumlah bagian tubuh korban. Belakangan diketahui korban adalah seorang guru yang mengajar di SDN 5 Cibadak. Namanya Kilah. Isak tangis guru-guru langsung pecah begitu mengetahui kalau yang tewas adalah ibu guru Kilah. Mereka tak menyangka kalau Kilah tewas dengan cara yang sangat tragis. Untuk keperluan penyelidikan, mayat ibu guru naas ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Sehari sebelum ditemukan tak bernyawa, Kilah dinyatakan hilang oleh sang suami setelah pamit untuk pergi bekerja. Dan untuk membongkar siapa pelaku pembunuhan ini, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Setelah kita menerima laporan tersebut, tim penyidik dari Polres dan Polsek melakukan pemeriksaan dari orang-orang yang pertama menemukan dan orang-orang yang di sekitar sekolah tersebut. Setelah itu, tim identifikasi Polres melakukan olah TKP di seputaran sekolah dan di seputaran penemuan mayat tersebut. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, didapatkan identitas bahwa sesosok mayat tersebut merupakan salah seorang guru di SDN 5 Negeri Cibadak. Sampai akhirnya ada salah satu saksi yang dicurigai sebagai pelakunya. Kita menemukan arah atau petunjuk ke si pelaku, terutama dari alat peralatan kebersihan yang ada di sekolah dan lokasi yang di kelas 6A di SDN itu. Kita menemukan ada beberapa jejak darah yang walaupun memang sudah ada upaya sepertinya dibersihkan. Kita salah satunya menemukan kain pel yang penuh dengan bercak darah. Setelah itu kita menemukan ada celana pendek di dalam plastik yang seakan-akan disembunyikan, tapi kita temukan dengan berlumuran darah. Nah, dari situ kita kembangkan lagi, kita cek lagi ke salah satu saksi ini alibinya dan ceritanya, sehingga pada akhirnya si tersangka ini mengakui karena adanya ketidaksesuaian antara fakta yang ada di lokasi dengan ceritanya awal. Karena ceritanya awal dia itu mempunyai kegiatan membuang sampah dan tidak ada bersih-bersih, ternyata berubah jadi dia baru membersihkan kelas yang menjadi TKP itu yang kita temukan darah itu. Sungguh ironis, ternyata pelakunya orang dekat korban dan ia ada di tengah kerumunan warga saat jasad korban ditemukan. Saya karung dimasukin kepalanya, terus saya bekam, dia berontak. Usai disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, jenazah Kilah, guru SDN 5 Cibadak yang tewas terbunuh kemudian dibawa ke rumah duka. Isak tangis tak terbendung. Setelah disolatkan, puluhan keluarga dan kerabat kemudian mengantarkan Kilah ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
شريك له. Suasana duka masih terasa di rumah keluarga Kilah di Kampung Talun, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Ade Kusmiadi, suami korban, masih nampak terpukul atas kematian istrinya. Menurut Ade, saat itu sang istri sempat pamit kepadanya ingin pergi ke sekolah karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Istri saya SMS, "Pap, Mama nuju bebenah," dalam bahasa Sunda ya. "Pap, Mama nuju bebenah di sekolahan, beres jemput." Nah, itulah yang biasa dilakukan oleh istri saya dalam seperti itu. Dan memang pada saat itu tulisan maupun karakter SMS itu SMS istri saya. Setelah saya menerima SMS, saya SMS lagi, "Oke," saya. "Masih lama nggak?" gitu kan. Nggak, udah nggak nyaut tuh. Biasanya saya menyusul ke sekolah kalau dia sudah SMS kedua kali. "Pap, beres." Baru saya jemput. Pada saat itu kenapa tiba-tiba saya ingin bikin surprise ya. Saya ingin bantu aja lah beres-beres di sekolah gitu kan. Akhirnya saya berangkat langsung tanpa menunggu SMS kedua istri saya gitu kan. Apalagi nggak ada jawaban waktu saya balas. Pas ke sana, ternyata pintu gerbangnya sudah kunci dua-duanya. Sekolah itu kan punya 2 pintu gerbang. Akhirnya saya ke pintu belakang karena sudah biasa. Ternyata di lokasi di sana pintu gerbang tetap sama, masih terkunci. Hanya ada satpam itu yang namanya Fitra itu. Dia berdiri di dalam menghadap ke pintu gerbang yang terkunci. Pas saya sampai ke sana, saya tanya, "Rit, ibu mana?" kata saya. "Oh Pak," katanya, "ibu barusan nyebrang naik 35 mau ke bawah fotokopi, HP-nya lobet." Waktu sudah mampir jam 6:30 pada saat itu. Saya kembali ke rumah dengan harapan istri saya sudah ada di rumah. Ternyata saya datang ke rumah tidak ada, belum pulang. Akhirnya setelah saya salat maghrib, saya penasaran, saya kembali lagi ke sekolah. Ditemani rekan-rekan sesama guru, Ade terus mencari keberadaan istrinya. Sampai akhirnya, tengah malam Ade mendapat balasan SMS dari telepon genggam milik istrinya. Pas jam 2.45 kalau nggak salah ya, pas jam 2.45, tiba-tiba ada SMS dari HP istri saya, namun karakternya bukan tulisan istri saya. "Aku sudah pulang ke Allah. Mama sayang Papa." Itulah SMS dari telepon genggam Kilah yang masuk ke telepon genggam suaminya. Ade pun sempat membalas SMS itu. "Maaf sekali lagi, saya memohon kepada saudara, tolong kembalikan istri saya, saudaraku." Kemudian SMS Ade dijawab dengan kata-kata yang sepertinya aneh. "Pak, maaf, aku meninggalkan kamu. Soalnya aku sudah selingkuh sama yang lain. Cintaku dibagi. Sekali lagi aku minta maaf. Selamat tinggal Papa sayang. I miss you." Isi SMS malam itu dirasa sangat tak wajar oleh Ade. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya. Keesokan harinya, semua terjawab. Kilah, sang istri, ditemukan tewas di selokan belakang sekolah tempatnya mengajar. Saya sudah diketemukan katanya di belakang sekolah, di parit dekat bak sampah. Saya itu yang nggak kuat yang nggak kuat itu. Kok istri saya seperti itu gitu kan? Kalaupun harus meninggal tidak seperti itu, tragis banget seperti itu. Akhirnya gini, Mang, sekarang lihat lagi ke sana, pastikan bahwa betul itu mayat kakak kamu gitu, mayat istri saya. Akhirnya dia berangkat ke sana. Saya cuma berdua, saya panggil anak saya. "Fajar, sini Dek." Bagaimana bayangkan oleh rekan-rekan, pas begitu saya panggil anak saya, mimik mukanya ceria karena ibunya ketemu. "Pak, emang kenapa? Mama ada? Di mana? Ketemu di mana?" "Ya Bu Mira, saya cuma bisa mengangguk kan." "Iya, udah ketemu. Tapi Dede siap nggak menerima berita seperti apapun?" Baru di sana dia kaget. Dia kelas 3 SMA, dia tahu persis ke arah mana pembicaraan saya. "Emang Mama kemana?" katanya. "Emang kenapa Mama? Mama meninggal." Bayangkan lagi, saya harus bilang apa? Saya hanya bisa mengangguk. "Iya Dek, Mama meninggal." Kasus terbunuhnya Kilah, guru SDN 5 Cibadak, Sukabumi, akhirnya terungkap. Pelakunya adalah Fitra Eka Jaya,
penjaga sekolah tempat di mana korban sehari-hari mengajar. Rupanya Fitra lah yang saat itu membalas SMS Ade Kusmiadi, suami Kila. Kepada kami, Fitra mengaku nekat membunuh korban karena merasa kesal dan tersinggung. Saat itu, Fitra diperintahkan oleh korban untuk mengambil karung. Namun, kata-kata korban sempat menyinggung perasaan Fitra. Kita cepetan ke sini. Ya Bu, bentar. Lama banget kamu sih. Cepat. Begitu Mak bilang kasar, bodoh, tolol ke saya tuh. Terus ya nyuruh lagi, ambilin itu apa karung katanya. Bilang gitu dia. Oh ya udah Bu, kata saya tuh, saya diambil dulu. Dia teriak-teriak lagi, teriak dengan bahasa Indonesia, bawaan dianya. Pas gitu, dia ngomel lagi dengan peta, dengan gini ke saya. Gini, kalau nyari karung pakai otak. Fitra juga mengaku sempat ditendang oleh korban. Saat itulah akhirnya muncul niat jahat Fitra. Pas saya mau beresin, dia nyari berkas, nggak ketemu berkasnya. Dia makin kelihatan dari mukanya kayak kesel, kayaknya takut keburitan kan ya. Udah mau maghriban itu teh. Keburitan, dia ke arah saya. Pas saya mau beresin, dia kesel, nendang saya. Saya jatuh. Dari situ saya, dari belakang ada yang bisik-bisik katanya beresin. Saya karung dimasukin ke kepalanya. Terus saya bekam, dia berontak sampai dia nyakar saya dari tangan sama pipi saya. Terus lari ke gigitan tangan saya sampai saya lepasin. Pas gitu dia mau teriak lagi, saya bekam lagi, gigit. Ini nggak bakal, ini ke jari saya nggak dilepas-lepas, susah dilepasnya. Merasa dapat perlawanan, Fitra semakin kalap. Ia akhirnya membenturkan kepala korban ke tembok hingga korban tak sadarkan diri. Pesannya pokoknya mau kuliah jangan pergaulannya dijaga. Percekcokan antara Fitra Eka Jaya, si penjaga sekolah SDN 5 Cibadak Sukabumi, dengan Kila, guru yang mengajar di sekolah tersebut, berakhir tragis. Dalam keadaan tak berdaya, setelah kepalanya dibenturkan ke tembok, Kila kemudian diseret ke kamar mandi yang berada di belakang sekolah. Udah ke kamar mandi, saya senderin ke mana? Ke bak kecil yang panjang tapi kecil. Senderin, masih ada nyawa itu korban. Dari situ saya balik lagi, saya bersih-bersih. Bingung saya, lihat pisau di atas kompor gas. Saya ambil, saya lari lagi ke posisi korban. Di situ dengan keadaan gelap, enggak ini, saya masuk ke WC yang enggak dipakai. Terus saya pindahin si korban ke WC. Untuk menghilangkan jejak, Fitra sempat ikut berbaur dengan yang lainnya. Bahkan Fitra juga sempat memberitahu kepada warga dan guru kalau ada mayat di selokan belakang sekolah. Kita dengan pikiran yang polos tanpa ada prasangka yang buruk kepada rekan juga. Ya kita sama-sama waktu itu juga mencari dengan Fitra juga. Kita sama teman di sekitar ini aja semua lokasi ini. Jadi gak sempet cerita apa juga nggak. Mereka juga nyari, saya juga nyari gitu.
Akal bulus Fitra akhirnya terbongkar. Polisi yang merasa curiga kemudian meringkusnya. Atas perbuatannya itu, Fitra pun dijerat dengan pasal berlapis, masing-masing pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Di kelas inilah tersangka Fitra menganiaya ibu guru Kila. Saat kejadian, suasana sekolah kebetulan sedang sepi, tak ada aktivitas apapun. Bangku-bangku kosong serta tumpukan kertas yang masih berserakan di lantai kelas ini seolah menjadi saksi kebrutalan Fitra saat itu. Tewasnya Kila tentu membawa duka yang mendalam bagi rekan kerjanya. Kila yang telah mengajar selama 7 tahun di SDN 5 Cibadak dikenal sebagai sosok yang bersahabat serta ceria di mata teman-temannya. Selalu terbuka, orangnya riang, kemudian juga dedikasi pekerjaannya cukup tinggi gitu, selalu bertanggung jawab. Eti juga menceritakan bagaimana pertama kali ia mengetahui bahwa teman yang dicintainya telah tewas dihabisi oleh penjaga sekolah. Pukul 6 kurang 5 menit di sini sudah rame. Jadi pas depan gerbang ada yang memberitahu katanya ada mayat gitu. Jadi pas itu ibu udah langsung, karena semalaman memang dicari tidak ketemu, udah curiganya ya mungkin ini, tapi berharap mudah-mudahan tidak gitu. Ternyata memang betul almarhum. Kaget, sedih, pokoknya gimana ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Soalnya ini ada apa, dalam hati ibu berpikir, bertanya ini ada apa, masalah apa sampai seperti ini gitu. Jadi kok masalahnya sampai kehilangan nyawa dan sebagainya, sepertinya ada masalah yang lebih serius gitu, tapi ibu nggak tahu masalahnya apa gitu. Selain rekan sesama guru, murid-murid korban juga sangat kehilangan sosok guru yang merupakan panutan mereka dalam menuntut ilmu. Baik, penyabar, nggak pernah marah, jarang marah, perhatian juga, terus mengajarnya juga dengan sabar, ya nggak santai, terus cara-cara untuk mengajarnya simple tapi mudah dimengerti gitu. Kila pergi meninggalkan suami dan 2 orang anak. Ia tewas dengan cara mengenaskan. Hal inilah yang sepertinya masih belum diterima oleh Fajar, anak bungsu korban. Baik sebenarnya baik, cuman ya kadang kalau kesel gitu suka marah, tapi ya saya tahu kalau marah orang tua ya pasti buat diri saya sendiri, tapi intinya baik sopan. Pesannya pokoknya kalau kuliah jangan pergaulannya dijaga, terus jangan boros juga, kasihan mama sama bapak yang aku. Kini, sosok ibu guru yang menjadi tauladan telah pergi meninggalkan keluarga, kerabat, serta murid-muridnya. Yang tertinggal hanyalah ilmu-ilmu dan kebaikan yang ia ajarkan kepada sesama. Saya harus gimana? Intinya saya minta maaf sebesar-besarnya pada seluruh guru-guru, sekolah, dan warga